Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Markus 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Bapak Ibu, salah satu kerinduan, harapan utama dari produsen adalah agar produksinya sampai kepada tujuan akhir, yaitu pemakai. Dan untuk itu, produsen melakukan banyak hal agar produksinya sampai kepada pemakai. Firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 14 sampai 20 ini berbicara tentang kerajaan Allah, di mana Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, dan ia meminta agar orang yang mendengarnya bertobat dan percaya pada Injil. Agar semakin banyak orang yang mendengar berita tentang kerajaan Allah ini, maka Yesus merekrut, mengangkat murid untuk membantunya memberitahukan, mewartakan tentang kedatangan kerajaan Allah tersebut. Gereja kita memberi tema firman Tuhan minggu ini, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Tema ini mau menjelaskan bahwa tersedia keselamatan bagi manusia, yaitu kelepasan dari hukuman maut karena dosa. Di mana keselamatan itu terjadi karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah semata. Nah, kalau tema ini Bapak Ibu menyatakan bahwa keselamatan itu adalah kemurahan Allah, maka timbul pertanyaan, mengapa disebut bahwa keselamatan itu adalah kemurahan Allah? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 14 sampai 20 ini, kita akan menemukan paling sedikit 3 alasan mengapa disebut bahwa keselamatan itu adalah kemurahan, adalah anugerah Allah. Alasan yang pertama adalah karena keselamatan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Ayat yang ke-14. Bapak Ibu, pada saat penciptaan, Alkitab mencatat bahwa iblis melalui ular memperdayakan manusia itu di Taman Eden, sehingga manusia itu memberontak pada Allah. Mereka tidak lagi mau menaati Allah. Mereka memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, padahal Allah telah melarang mereka untuk memakannya. Nah, akibatnya apa? Bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dosa Adam dan Hawa ini menjalar kepada seluruh keturunannya, sehingga semua manusia jatuh dalam dosa, seperti dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena upah dosa adalah maut,
Roma 6 ayat 23a, maka semua manusia akan binasa. Bapak Ibu, semua manusia akan binasa. Padahal Allah sangat mengasihi manusia tersebut. Maka Allah turun tangan untuk menyelamatkan manusia itu, yaitu dengan mengutus Yesus Kristus menjadi manusia. Rencana penyelamatan manusia ini telah dimulai Allah sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Dan Allah terus mengumandangkan, memberitahukan tentang rencana penyelamatan itu dalam perjanjian lama. Nah kemudian 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, Allah merealisasikan penyelamatan itu, yaitu ketika Yesus lahir di Bethlehem dari anak darah Maria. Alkitab mencatat bahwa Yesus bukan dari benih seorang laki-laki. Dia adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius 1 ayat 21. Penyelamatan ini dilakukan Yesus ketika ia naik di atas kayu salib untuk menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia itu, ditanggung oleh kita. Yesus mengambil alih hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia tersebut. Allah lah yang merencanakan, dan Allah sendirilah yang melaksanakan penyelamatan manusia itu. Penyelamatan kita dari hukuman dosa, yaitu maut. Dan hal inilah mengapa disebut bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Nah, alasan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah karena keselamatan itu didapat dengan percaya. Ayat yang ke-15. Yesus yang adalah Allah berseru bahwa kerajaan Allah itu telah datang, dan karena ia ingin agar semua manusia masuk dalam kerajaan Allah tersebut, maka Yesus meminta agar manusia bertobat dan percaya pada Injil, yaitu pada kasih Allah. Bapak Ibu, maksud dari bertobat dan percaya pada Injil adalah berhenti mengarahkan hati dan pikiran pada dunia ini dan beralih mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah dan percaya pada kasih Allah, yaitu percaya pada Yesus sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimanakah yang disebut percaya itu, Bapak Ibu? Saya akan memberikan penjelasan sedikit bahwa yang disebut percaya itu ada 4 tahapan. Yang pertama, apabila kita yakin bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, apabila kita yakin bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dan yang ketiga, apabila kita yakin bahwa Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga, serta akan datang nanti menjemput orang percaya dan menghukum orang yang tidak percaya. Dan yang keempat, apabila kita yakin bahwa dalam Yesus ada pengampunan dosa dan kita mengakui dosa kita serta minta ampun akan dosa tersebut. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Didapat dengan percaya kepada Yesus. Bukan karena usaha manusia. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang mencari keselamatan, atau yang sedang bingung kemana nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Firman Tuhan hari ini berkata, ketika engkau percaya kepada Yesus, maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, percayalah kepada Yesus, engkau akan mendapatkan keselamatan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, alasan yang ketiga adalah karena keselamatan itu diperuntukkan untuk semua orang. Yesus menawarkan kerajaan surga itu dengan berkata, percayalah kepada Injil. Yesus ingin agar berita tentang kerajaan surga ini diketahui oleh semua orang. Dan untuk itu perlu ada yang membantu dia untuk memberitakannya. Maka ia merekrut, mengangkat murid untuk memberitakan keselamatan itu. Karena Allah sangat mengasihi semua manusia, maka kerajaan surga itu atau keselamatan itu bukan hanya milik orang tertentu, bukan hanya milik orang Israel, tetapi milik semua manusia. Hal itulah yang menyebabkan Bapak Ibu, Yesus sebelum naik ke surga memerintahkan para murid dan berkata, supaya semua orang percaya, pergi ke dunia ini, kepada bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu, tentang Allah yang mengasihi seluruh manusia ini sebenarnya sudah dinyatakannya sejak perjanjian lama. Antara lain ketika Allah menyuruh Yunus untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang Niniwe, orang yang sangat jahat, Bapak Ibu sekalian. Khotbah kita di minggu ini, Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang telah percaya kepada Yesus, seperti halnya Yesus menugaskan Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, demikian Yesus menyuruh kita untuk memberitakan keselamatan itu ke sekitar kita, ke lingkungan kita. Yesus tidak mau keselamatan itu berhenti di kita saja. Bapak Ibu, keselamatan yang kita dapat dengan gratis, dengan cuma-cuma itu, mari kita teruskan. Mari kita bagi kepada orang lain. Jangan berhenti di kita. Keselamatan itu dapat kita beri melalui hidup kita, perbuatan kita, ketika kita mengasihi sesama kita. Saya akan menyimpulkan khotbah ini bahwa firman Tuhan ini menjelaskan keselamatan itu adalah kemurahan Allah, anugerah Allah, bukan hasil usaha kita. Ada 3 alasan mengapa disebut bahwa keselamatan itu kemurahan Allah. Yaitu yang pertama, karena keselamatan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Yang kedua, karena keselamatan itu didapat dengan percaya pada Yesus. Dan yang ketiga, karena keselamatan itu diperuntukkan untuk semua orang tanpa kecuali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau sudah siapkan. Beri kami iman supaya kami mempercayainya. Dan mampukan kami yang sudah percaya memberitakan itu kepada sesama kami yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan.